Nah, lanjut. Setelah itu Bapak Ibu, disitulah Abu Sufyan tahu bahwa mereka akan berperang, maka Abu Sufyan menembaki dari Taif sehingga selamat sampai ke Mekah. Di situ awal pemicunya. Singkat cerita, disitulah Bapak Ibu Abu Sufyan menginformasikan kepada penduduk Mekah, wahai penduduk Mekah, saya yang membawa barang-barang kalian itu, saya dicegat oleh Muhammad dan juga kaum muslimin. Maka dari situ kalian, kita semuanya harus melawan kepada Muhammad. Kalau tidak dilawan, kita ini akan diperangi oleh Muhammad. Maka dari situ dijawab oleh kaum kafir Quraisy, dengan apa kami akan melawan? Apa kata kalian? Kalian punya harta dagangan. Maka dari situ harta dagangan kalian ini akan kami tukar dengan pedang, tombak dan juga kalau kalian itu saya akan tukar. Itulah semuanya sepakat sehingga ada 3.000 pasukan. Singkat cerita apa? Disitulah Rasulullah mendengar kabar bahwa orang kafir Quraisy akan menyerang Madinah, dan di situ orang-orang Madinah semuanya rapat termasuk Rasulullah. Bagaimana cara menghadapi maka semuanya rapat dan Rasulullah memberi keputusan supaya kita ini menunggu di Madinah. Kita tunggu di Madinah. Semua pojok-pojok jalan adakan yaitu tentara kaum muslimin. Ada satu sahabat yang tidak setuju, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita keluar saja, kita berperang di luar, dengan alasan kalau kita berperang di Madinah, kalau kita kalah kita rugi. Ruginya apa? Harta kita dirampas, anak-anak kita akan diambil, istri-istri kita akan diperkosa dan lain-lain. Karena orang kafir Quraisy sangat bejat. Setuju Rasulullah langsung membubarkan musyawarah, disepakati, dan sahabat senior Salman Al-Farisi Abu Bakar menegur ke sahabat tersebut. Kenapa engkau memberi pendapat ke Rasulullah? Bukankah keputusan Rasulullah ini sudah ketetapan Allah? Nah, di situ sahabat tadi datang ke rumah Rasulullah. Setelah datang, Pak, apa yang terjadi? Ya Rasulullah, kami meminta maaf ya Rasulullah, karena kami telah mendengar pendapatmu. Apa kata Rasulullah? Nah, kata Rasulullah, tidak. Sekarang saya sudah memakai baju besi. Pantang bagi seorang nabi apabila sudah memakai baju besi untuk tidak berperang keluar. Di situ Bapak Ibu, akhirnya berangkat Rasulullah dari Madinah dengan 1.000 pasukan. Dengan 1.000 pasukan. Di saat 1.000 pasukan tersebut berangkat dari Madinah, setelah di tengah jalan, Pak, ada orang munafik yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu, Pak, termasuk kalau sholat paling belakangnya Rasulullah, belakangnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Cuman apa? Dia munafik. Karena apa? Karena menutupi ingin, yakni memprovokasi kaum muslimin. Singkat cerita, Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, wahai kaum muslimin, mau kemana kalian semua ini? Mau berperang dengan Muhammad? Iya. Apa jaminannya? Masuk surga apabila wafat. Apabila wafatnya dalam keikhlasan berperang. Di situ Abdullah bin Ubay, jangan percaya. Apakah kalian percaya dengan surga? Jangan. Habis itu kembalilah. Harta kalian nanti akan dirampas, istri kalian akan diperkosa semuanya. Makanya kembali. Singkatnya 300 pasukan, Pak, kembali ikut dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang berangkat ke sini 700 pasukan. Setelah 700 pasukan sudah berada di Jabal Uhud, orang kafir Quraisy berada di sana, langsung 50 pasukan pemanah ditempatkan oleh Rasulullah di Bukit Ar-Rimat. Di sana Bukit Ar-Rimatnya itu, Pak. Bukit Ar-Rimatnya ada di sebelah sana. Nah, sudah di Bukit Ar-Rimat itu Rasulullah 50 pemanah ditempatkan. Apa pesan Rasulullah? Wahai sahabat yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, jangan kalian turun. Terjadi apapun jangan sampai turun. Apalagi orang Islam ini kalah. Menang sekalipun kalian jangan turun. Singkatnya, siap ya Rasulullah. 650-nya berperang. Di mana posisinya? Posisinya ada di sebelah sana. Kaum muslimin. Sedangkan kaum kufar ada di sebelah sana. Pojok kanan sana. Pojok kanan. Lihat ke sini lagi. Sedangkan Ikrimah bin Abu Jahal ada di parkiran besar itu.
Sedangkan Khalid bin Walid ada di belakangnya Bukit Ar-Rimat. Jadi Khalid bin Walid itu masih kafir, Ikrimah masih kafir, sedangkan yang di sini Pak yang 9.950 itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Terjadi peperangan. Setelah peperangan terjadi, Ikrimah masih menunggu. Khalid masih menunggu, yang 50 pasukan kaum muslimin masih di atas Bukit Ar-Rimat. Alhamdulillah dipukul mundur oleh 650 pasukan kaum muslimin. Terus semuanya orang kafir itu lari ke sana Pak, lontang-lantung. Setelah lari, disitulah kesalahannya orang kaum muslimin. Apa Pak? Setelah orang Islam ini mengejar kaum kafir sambil mengambil harta ghani, harta rampasan orang kafir. Setelah itu apa yang terjadi? Yang di atas Bukit Ar-Rimat, yang 50 pemanah tadi, 43-nya turun dengan anggapan kalau saya tidak turun nanti saya tidak kebagian harta ghani. Dipesankan oleh Abdullah bin Jubair, jangan turun wahai sahabatku. Apa tidak ingat dengan pesan Rasulullah, tidak menghiraukan karena ingin mengambil harta ghanimah dan anggapnya kaum muslimin sudah menang. Di situ Bapak Ibu, 7 orang pertahanan di atas Bukit Ar-Rimat dan Khalid bin Walid dengan 300 pasukan kudanya memutar dari sana dan memanah semua yang ada di atas Bukit Ar-Rimat. Sedangkan Khalid bin Walid memutar, Ikrimah dari sini maju Pak, maju, Khalid bin Walid Ikrimah maju, orang kafir Quraisy ada di sini lari, orang Islam ada di tengah. Yang lari tadi kembali karena melihat sayap kanan dan kiri Khalid dan Ikrimah yaitu menyerang dari belakang, akhirnya yang lari kembali dan mengepung kaum muslim. Disitulah sampai terjadi peperangan. Kaum muslimin sesama muslimin berperang Pak karena saking bingungnya, dan di situ orang kafir mengatakan Muhammad sudah mati. Muhammad sudah mati. Lalu perisai semuanya pedang dijatuhkan oleh kaum muslimin dengan anggapan kami berperang tidak ada gunanya. Karena apa? Rasulullah sudah wafat. Ditegur oleh sahabat semua, kenapa kalian lempar pedangnya semuanya? Kenapa? Karena Muhammad sudah meninggal. Apa Pak? Kalian berperang demi Muhammad, apa berperang demi Allah? Kalau kalian berperang demi Muhammad, biarlah kalian mati sia-sia. Kalau berperang demi Allah, angkat pedang kalian berperang dengan orang kafir. Singkatnya tetap mengalami kekalahan dan 70 pasukan orang muslimin syahid di Jabal Uhud. Salah satunya namanya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, termasuk pamannya Rasulullah SAW. Di situ mengalami kekalahan Pak. Rasulullah sampai berdarah. Rasulullah memakai topi Pak yang besi. Rasulullah ditendang oleh orang kafir Quraisy sehingga besinya Pak menusuk ke giginya sampai patah dari gerakannya Rasulullah. Namun pada Rasulullah mengadakan takdir jatuh darahnya ke bumi. Kalau sampai jatuh, semua malaikat yakni akan melaknat dan juga semua malaikat akan membumi hanguskan dibuang di situ darah. Ditanya ya Rasulullah, kenapa darahnya diledakkan? Tidak jatuh ke bawah. Kalian tidak mendengar apa yang saya dengar. Kalau sampai darah saya jatuh, maka orang kafir Quraisy semuanya akan mati. Saya tidak mau orang-orang tersebut mati karena saya diutus bukan untuk melaknat, karena saya diutus untuk diutammi makarimat akhlak, dan saya mengharap orang-orang yang kafir tersebut, anak-anaknya dan orang yang masih hidup supaya mendapatkan hidayah dari Allah. Terakhir Khalid bin Walid dan terakhir juga Sayyidina Hamzah wafatnya dibunuh oleh Wahsy. Yang namanya Wahsy, di mana Wahsy ini budak yang hitam legam, budaknya Hindun. Yang mana Hindun ini sangat dendam kepada Sayyidina Hamzah karena Hindun membunuh ayahnya yaitu Utbah Walid Syaibah, dibunuh di peperangan Badar oleh Sayyidina Hamzah. Maka sangat dendam di situ Pak. Disuruh Wahsy ini Pak, di saat Hamzah ingin membunuh orang kafir Quraisy, di situ Wahsy melancarkan tombaknya sehingga tertancap di jantungnya, tembus ke belakang. Singkat cerita, Sayyidina Hamzah wafat. Setelah wafat, Hindun datang, Wahsy datang, ditanyakan di mana mayatnya Hamzah? Di sini. Setelah kelihatan mayatnya Hamzah Pak, langsung diambil pisau, langsung dibelah perutnya oleh Hindun dan diambil tidak tertelan
Rasulullah tidak diizinkan oleh Allah. Terakhir kekalahan di sini Pak yang paling menyakitkan bagi Rasulullah wafatnya karena beliau singanya Allah yang melindungi Rasulullah itu Pak. Makanya di sini apa hikmahnya? Yang pertama, apabila kita melanggar perintah Allah dan Rasulnya, wallahi kita tidak akan mulia dan pasti kita akan dihina. Apalagi kita sebagai umat Pak. Sahabat yang duduknya satu majelis dengan Rasulullah diberi teguran oleh Allah. Yang kedua, apabila kita mengutamakan dunia, maka kita akan hina sekali. Itu apa itu? Kita kaya, bertahta, berduit, punya kepemimpinan dan lainnya, silahkan, tidak masalah. Allah tidak melarang, dengan catatan gunakan di jalan Allah. Itu pasti akan mulia. Itu apa Ibu? Nah, maka dari situ semoga kita mendapatkan barokahnya. Semoga kita mendapatkan barokah syuhada Uhud dan semoga kita ini tambah cinta dan rindunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja dari kami Bapak Ibu. Nah, sekarang kita terakhir mengucapkan salam bersama-sama. Pertama kepada Sayyidina Hamzah, yang kedua kepada syuhada Uhud. Yang terakhir ada di dalam doa namanya Mas bin Omer. Siapa Mas Ab? Mas Ab itu pemegang bendera Pak. Apabila bendera masih menjunjung tinggi dulu di zaman Rasulullah itu masih menang. Dipegang oleh Mas Ab, ditebas oleh orang kafir. Dipindah ke kanannya, ditebas, dipindah ke lehernya, ditebas lehernya. Akhirnya bendera jatuh. Disitulah kekalahan kaum muslimin. Itulah perjuangan Rasulullah yang berjuang demi umatnya yang diuji. Kalau kita tidak memperbanyak, tidak cinta kepada Rasulullah, sangat parah. Itu walaupun tidak ke dokter kita parah. Makanya hati kita yang parah. Oke, itu saja. Monggo kita mengucapkan salam bersama-sama kepada Sayyidina Hamzah dan juga kepada Insya Allah semuanya sehat selalu. Allah hilangkan penyakitnya. Amin. Amin. Yuk kita ke sana.